Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, apa kabar hari ini? Baik? Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang coba Mas Rama pimpin berdoa teman-temannya ya. Iya. Berdoa mulai. Cukup? Nah, sekarang teman-temannya sekarang kabarnya kan sudah sehat, berarti teman-temannya sudah lengkap semuanya ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi pokok pikiran dan juga letak geografis Indonesia. Kemarin kita sudah mengetahui kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu biasanya di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan kalimat utamanya. Nah, sekarang coba dibuka bukunya, coba dibuka ini. Di bacaan yang tempat tinggalku. Nah, sekarang coba dibaca ya, dibaca secara bersama-sama. Nah, dari bacaan ini, coba sekarang kita baca. Setelah membaca teks tempat tinggalku, cobalah uraikan pokok pikiran. Nah, sekarang coba di paragraf 1 kalimat utamanya yang mana? Siapa yang tahu? Mas Yudin, yang mana kalimat utamanya? Dibaca. Adalah seorang anak kecil yang senang bermain. Nah, benar. Untuk kalimat penjelasnya yang sisanya, ya Mas Rama yang ini. Ya, untuk pokok pikiran paragraf 1 apa? Nah, benar sekali. Oke, sekarang coba dibuka petanya. Di situ ada peta. Nah, itu peta apa? Ada yang tahu? Peta letak Indonesia. Nah, oke. Nah, letak Indonesia itu terletak di secara geografis. Indonesia itu terletak di antara dua benua. Ada yang tahu benua apa saja? Ini Asia, Australia. Nah, benar. Dan juga terletak di dua samudra. Nah, dua samudranya apa aja? Pasifik dan India. Nah, benar. Oke. Sekarang Ibu punya video tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, karena letak geografis Indonesia itu mempengaruhi beberapa faktor. Nah, faktor apa aja? Nanti kita simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, sekarang amati gambar peta di bawah ini ya. Nah, peta tersebut adalah peta letak geografis Indonesia. Pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim terdapat pada tema 1, subtema 3. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Pernahkah kalian ke Pelabuhan Merak yang ada di kota Cilegon, Banten? Jika pernah, kalian pasti suka melihat kapal-kapal besar yang akan berlayar ke Bakahuni, Lampung. Dahulu kala, nenek moyang kita adalah seorang pelaut loh. Transportasi paling sering digunakan untuk menyeberangi pulau adalah kapal laut, karena Indonesia sebagian besar wilayahnya adalah lautan yang disebut negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas.
Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan daratannya. Luas lautan Indonesia adalah 3,2 juta kilometer persegi, sementara daratannya seluas 1,9 juta kilometer persegi. Masya Allah, luas sekali ya. Karena kondisi geografis itulah, negara maritim juga berpengaruh pada berbagai aspek. 1. Ekonomi masyarakat. 2. Sosial masyarakat. 3. Budaya masyarakat. Dan 4. Transportasi masyarakat. Apa ya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Luas perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian warga, khususnya yang berada di pesisir pantai karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mata pencaharian masyarakat di sekitar perairan ada nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidayaan mutiara, pedagang souvenir, dan pemandu wisata. Perhatikan peta berikut ya. Indonesia menjadi jalur penting perdagangan dunia. Mau tidak mau, negara di Indonesia belahan bumi dengan warga yang memiliki latar belakang berbeda akan melewati dan singgah ke Indonesia. Sehingga berpengaruh juga terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ada dampak positif dan negatifnya loh. Dampak positif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah, sehingga memperkaya keragaman budaya, tukaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dampak negatif, hilangnya budaya asli karena masuknya budaya luar. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan budaya masyarakat. Indonesia terdiri dari 13.000 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa dengan berbagai keragaman, contohnya keragaman bahasa, adat, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Banyak sekali ya keragaman budaya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pengaruh negara maritim terhadap budaya. 1. Mudahnya terpengaruh budaya asing sehingga budaya asli mulai luntur. 2. Dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata Indonesia. 3. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan akibat pengaruh luar. Yang terakhir, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain. Terdapat beragam moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja karena kendala transportasi. Harga barang kebutuhan di suatu pulau berbeda dengan harga di pulau lainnya. Setelah menyimak video tersebut, nah sekarang tugas kalian diskusikan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan beserta pengaruhnya dengan kelompok kalian ya. Selamat belajar. Nah, itu tadi video tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Sekarang setelah menonton video, kan sekarang udah dibentuk kelompok nih. Nah, ini kelompok 1 ada Mas Rama sama Mas Yudin. Sekarang coba dibuka lembar kerja siswanya yang sama kayak tempatnya dulu, dibuka. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan cara
mengerjakannya ya. Jadi kalian kan sudah melihat video pengaruh letak geografis. Nah sekarang coba jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja siswanya. Nah, apakah sudah paham? Sudah. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Nah, setelah kalian mengerjakan, kan tadi sudah dikumpulkan lagi. Lalu sekarang ada PR untuk di rumah. Nah, sekarang kan kita tadi sudah mempelajari tentang pokok pikiran dan juga letak geografis Indonesia. Nah, PR-nya anak-anak itu membuat peta tempat tinggal. Nah, nanti digambar, petanya itu digambar. Jadi samping rumahnya ada masjid atau ada jalan, nanti digambar, lalu diceritakan. Nah, ceritanya nanti di bawahnya aja gitu. Apakah sudah paham? Sudah. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa aja? Letak geografis Indonesia, dan juga kita belajar tentang pokok pikiran paragraf. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Nah, untuk itu kalian kalau pembelajarannya sudah menyenangkan, kalian harus tetap semangat dan jangan lupa besok untuk bangun pagi dan berangkat sekolah lagi ya. Untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang coba Mas Yudin pimpin doanya untuk teman-temannya ya. Cukup. Nah, boleh meninggalkan kelas. Terima kasih.